Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank second-liner. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, kesepuluh PENIN, dan terakhir Jevin. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 645 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebenarnya BJTM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJTM belum kemana-mana juga ya. Dan berapa minggu nih dia konsolidasi? Udah sebulan konsolidasi nggak kemana-mana ya. Tektok-tektok 3 tick doang naik turunnya. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya mestinya sih ada tarikan minggu ini ya. Semoga ya minggu ini BJTM ada tarikan ke area resisten 675 sampai ya 700. Semoga sampai. Tapi harus naik 10% dengan kondisi BJTM yang susah untuk bisa volatilitas tinggi. Tapi ya namanya market bisa aja terjadi ya, nggak tahu ada sentimen apa nanti bisa-bisa ditarik naik. Kelihatannya juga ya lumayan lah volumenya di bawah ini ya mulai meningkat dan belum kemana-mana. Jadi seperti itu untuk BJTM, lebih ke ya sabar-sabar aja menunggu. Ini saham nggak cocok memang di trading kan ya, karena pergerakannya lambat. Ini lebih ke semi invest ataupun investasi. Harga murah beli aja. Untuk yang incar dividen ya ini cocok diinvestasikan. Seperti itu. BJTM belum kemana-mana tapi minggu depan ada peluang bisa rebound. Seperti itu BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1180, terkoreksi 0,42%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebaliknya BJBR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke tarikannya. BJBR juga mungkin minggu depan baru ada tarikannya. Kalau berminat risknya juga kecil, maksimal 2,5% atau 3% di bawah 1130 tuh tinggalin aja dulu. Kalau sampai tutup di bawah itu ya udah tinggalin. Untuk BJBR kalau dilihat MACD-nya itu mulai mengarah ke atas, membentuk golden cross ya, pelan-pelan naik dan bar chart diagonal juga terbentuk. Momentumnya sepertinya bisa ada tarikan juga minggu depan, tapi ya naik-naik terbatas lah. Bisa dimanfaatin, siapa tahu dikasih 3% 5% seminggu kan lumayan. Tapi ini lambat gerak ya dan belum pasti. Kalau Bapak Ibu yang sabar menunggu ya boleh, tapi yang kalau nggak sabaran mending skip aja, pilih saham lain. Dan kalau di time frame weekly-nya itu ada candle doji, mestinya sih ada candle hijau bisa sampai 1215. Harga sekarang berarti naiknya 35 poin ya, bisa 3%. Ya lumayan lah ya kalau bisa jalan minggu depan untuk BJBR. Seperti itu BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1670, terkoreksi 0,59%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebaliknya BRIS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BRIS sepertinya bisa naik juga BRIS nih ya. Konfirmasinya memang 1700 tembus, siap-siap melanjutkan. Ini tarik ajak bawah nih. Bisa juga ya. 1660. Nah itu ya, itu jadi sandarannya dan bisa seperti ini. Konsolidasinya juga kelihatan ya, udah ya gambarannya. Ya kalau mau cut loss mepet, kalau tahu saja kalau dia gagal bertahan di atas 1660. Atau kalau mau lebih konfirmasi ya jebol 1600. Karena ini kan dia sudah mematahkan pola Rosin wedge-nya. Dan target turunnya itu bisa sampai 1500. Tapi ya belum pasti juga. Kita lihat ini kuncinya 1600, jangan jebol. Kalau jebol ya memang sangat mungkin risk ke 1500. Tapi kayaknya ini bisa jadi swing low minggu kemarin. Jadi minggu depan siap-siap naik ke atas mengarah ke 1765. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga 3 minggu koreksi dan candlenya minggu terakhir itu doji, hammer bisa juga dibilang seperti itu. Rebound. Peluang besar rebound BRIS, tapi disclaimer on untuk BRIS minggu depan. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 386, terkoreksi tipis 0,51%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya Agro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Agro cukup bagus. Selama di atas 380, Agro masih bisa di hold bagi yang punya dari bawah ataupun yang baru beli. Ya, kalau sampai gagal bertahan di atas 380, bisa jadi pola dead cat bond dan turun dulu ke bawah sampai 350 lagi. Jadi ya mending out dulu. Kalau Bapak Ibu bilang, oh itu ada support minor, pakai EMAN 20. Terlalu bawah ya, tapi tergantung masing-masing lah. Tapi menurut saya kalau sampai Agro tuh gagal bertahan di atas 380, turunnya cukup dalam bisa. Atau pola double bottom
turun dulu ke 350-an baru naik lagi seperti ini untuk agro ya. Ini bisa turun naik lagi. Ini harusnya bagusnya di sini nih. Naik langsung nih 380 harus dijaga untuk agro. Seperti itu untuk agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 96 menguat 1,05%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebaiknya BBKP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBKP belum kembali ke 100 belum oke. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli duluan dan yakin ini bisa tembus 100, bisa pakai area stop lossnya ya 90. Itu aja untuk BBKP ya. Jadi BBKP kelihatan volume mulai meningkat di area bawah, tapi offset turun dulu dan naik. Kita lihat aja minggu depan tembus kayak 100. Kalau tembus ada sinyal bagus untuk BBKP ya, bisa mulai reversal. Kenapa? Karena ada volume yang meningkat di area bawah ini. Jadi seperti itu. Yang penting kuncinya jangan turun dari 92 atau 90, itu toleransinya untuk BBKP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada candle pembalikan arah walaupun belum oke, tapi candlenya sudah mulai melawan ya. Ada buying power walaupun belum kuat. Jadi menarik untuk BBKP kalau bisa tembus 100 untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1515 terkoreksi 1,94%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebaiknya BNGA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Masih bisa turun. Dia akan retest dulu. Resisten yang baru ditembusnya 1480 sampai 1470 itu. Ya ke situ dulu dia retest. Jadi kalau mau spec buy tapi ini harga-harga atas karena dia udah uptrend dari semenjak Oktober ya, atau dari Januari aja udah naik 50% ya. Ya kalaupun dia mau bentuk swing low-nya cukup dalam itu bisa terjadi. Kalau mau trading harga atas seperti ini harus siap stop loss ketat atau lihat buying power lah. Kalau mau ya dilihat dari bid offer bisa juga seperti itu ya. Untuk BNGA kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya minggu kemarin dia berhasil menembus 1480 dengan volume yang lumayan meningkat ya. 2 kali lipat volume biasanya. Jadi harusnya sih masih oke. Cuman oke-nya ini buat yang follow the trend. Yang masih belum punya ya hitung aja risk rewardnya. Kalau nekat beli ya di area 1480 itu sampai 1430. Kalau support quote-nya memang 1400 ini nanti. Kalau dia gagal bertahan di atas itu bisa patrah trend uptrendnya dan ya bisa mulai distribusi pelan-pelan. Seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 57 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya PNBS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PNBS mulai ada akumulasi dan ya cuman masih harga under 60. Cukup bagus nih kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya, konsolidasinya terus membentuk higher low. Dan MACD-nya di time frame weekly sudah golden cross, bar chart detailnya juga meningkat, volume mulai meningkat. Kalau nekat ya, tapi disclaimer ya cut loss di 53, di bawah 54 tuh out aja kalau dia tutup di bawah itu. Ya, kalau untuk PNBS. PNBS nih tunggu momentum dia tembus 6061-nya bisa mencoba uptrend dia selanjutnya. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 282 terkoreksi 4,08%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya PNLF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PNLF gagal menembus 300 dan koreksi. Ya nggak masalah sih. Kalau memang mau uptrend ya harusnya mantul dari 280 ini di atas EMA 20-nya 274 lah harus mantul. Kalau enggak ke bawah lagi dia ke 260 ya. Jadi nawar aja. Siapa tahu dikasih koreksi satu candle lagi itu menarik spec buy di dekat EMA 20-nya ini di 276, 278 atau ya area ini. Nih, ini memang support minor. Kalau support quote-nya tetap pakai 260. Ya, ini harga-harga nanggung, nekat boleh tapi stop loss tipis saja. Cut aja kalau dia gagal bertahan ya, potensi besar bisa turun dulu. Tapi kalau mau pakai strategi average down atau tetap hot sampai konfirmasi jebol 260 baru cut loss juga boleh, atau nggak pakai cut loss juga boleh, atur masing-masing. Tapi kalau memang mau bagus PNLF minggu depan tuh nggak turun lagi di bawah EMA 20-nya, langsung ya paling satu candle koreksi habis itu hijau-hijau aja, ada peluang uji kembali 300 untuk PNLF. Seperti itu PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1120 terkoreksi 2,18%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya PNBN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PNBN juga gagal menembus 1150
50 sampai 1180-nya, dan ya ini harga-harga tanggung juga, bisa jadi double top kalau gagal bertahan di atas 1080 ya. Jadi bisa beli nggak ya? Bisa beli, tapi dekat-dekat support. Bisa beli di 1090, 1095 atau 1080. Gagal bertahan di atas itu mending stop loss kalau mau pakai stop loss. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya kurang bagus memang karena hammer terbalik dan tutupannya di harga terendah. Tapi ya selama nggak turun dari 1080 masih bisa di hot lah bagi yang punya untuk PNBN. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada peninnya ditutup di harga 1090 menguat 0,92%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekerja semuanya penin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Penin malah bagus, dia terus membentuk higher low, volume mulai meningkat, tinggal nunggu tembus 1100 minggu depan sih lanjut ke atas. Ini bisa jadi pola cup and handle. Menarik nih malah penin ya pergerakannya. Volume biasa aja sih kalau volumenya. Tapi ya oke lah, harga belinya nanggung. Ya tergantung masing-masing, kalau mau beli buy on break juga boleh. Atau ya ini, tapi ya resikonya kalau cut loss mepet itu kalau dia mantul, ya terima aja. Kalau udah cut loss ya, jangan nyesal. Memang sekarang tuh harga-harga tanggung kalau mau beli ya. Tapi kalau mau pakai stop loss, kalau gagal bertahan di atas EMA 20-nya nih di 1070, 1060, tinggalin dulu aja. Seperti itu ya. Tembus 1100 harusnya bagus untuk penin. Seperti itu untuk penin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Cevin yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,46% ke harga 492. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bekerja samanya Cevin hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cevin masih oke ya. Volume juga meningkat signifikan. Harusnya sih masih ke atas nih. Cuman cek dulu ya kapan dia mau bagi dividennya. Ini sentimen mau bagi dividen. Oh, dia baru RUPS tanggal 22 minggu depan. Hari Selasa ya, 22. Oh, hari Kamis ya, minggu depan, dan volume meningkat. Menarik. Kalau mau spek buy itu bisa spek buy Cevin di area ya, kalau koreksi 1-2 candle lagi dekat-dekat 460 itu bisa spek buy Cevin. Jadi seperti itu ya. Untuk Cevin sih masih oke. Apalagi dia break dengan volume yang cukup signifikan. Harusnya sih oke nih Cevinnya. Masih bisa digas untuk Cevin ke atas. Seperti itu untuk Cevin. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.